Halo teman-teman, selamat datang di BBSI Senior bersama aku Ihyal Midin. Dan kali ini saya ditemani dengan dua narasumber. Bisa perkenalan terlebih dahulu. Halo teman-teman yang menonton, nama aku Tirsa Wahono dan teman saya. Halo teman-teman, perkenalkan aku Evelyn Maharani Boleh. Baik. Nah, jadi topik kita kali ini kita akan membahas mengenai artikel kritik sastra dengan judul Kepribadian Tokoh Bapak dan Aku dalam cerpen Keputusan Bapak Menjadi Pencuri karya Indra Tranggono dengan kajian psikoanalisis Sigmund Freud. Wah, dari judulnya aja kita udah tahu kalau topik kali ini itu bakal seru sih. Seru banget. Baik, mungkin sebelum kita lebih jauh membahas tentang artikel ini, boleh diceritakan nggak singkat secara garis besar mengenai cerpen Keputusan Bapak Jadi Pencuri? Untuk secara singkatnya, cerpennya ya sesuai judul itu. Jadi sebelumnya bapak ini itu dia punya pekerjaan, kemudian dia diberhentikan dan akhirnya menjadi pengangguran. Kemudian dia bingung mau menafkahi keluarganya dengan cara apa, sampai akhirnya muncul pilihan untuk menjadi seorang pencuri yang disebabkan oleh faktor lingkungan sekitar rumahnya, tempat tinggal bapak dan keluarga itu gitu. Sehingga ya karena ada pilihan itu muncul, sampai akhirnya bapak memutuskan untuk menjadi seorang pencuri. Nah, untuk alasan kalian nih memilih cerpen ini untuk dianalisis itu apa? Buat alasannya sendiri ya, udah sedikit dibahas oleh Evelyn secara garis besar gimana cerita ini. Itu cerita ini sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, kehidupan di sekitar kita. Jadi keterbatasan ekonomi, ketimpangan sosial, dan karena ketimpangan ekonomi itu membuat banyak orang itu memutuskan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang sebenarnya itu tidak bisa dibenarkan. Dan itu menjadi alasan kami memilih untuk menganalisis cerpen ini. Nah, itu sangat menarik ya, sangat menarik ya. Dan kami merasa itu cukup kayak relevan dan ya kita sering jumpai lagi kehidupan sehari-hari, umum terjadi. Oke, baik. Nah, kalau dilihat dari judulnya nih, di situ ada kan kalian menggunakan teori psikoanalisis Sigmund Freud. Berarti artikel ini tuh pakai metode kualitatif. Betul. Oke. Nah, karena kita udah mention tentang psikoanalisis Sigmund Freud nih, kira-kira kenapa kalian menggunakan teori psikoanalisis Sigmund Freud untuk menganalisis artikel ini? Untuk alatnya sendiri itu, kami merasa setelah membaca cerpen Keputusan Bapak Menjadi Pencuri itu ya teori yang sesuai dan cocok banget sama cerpen ini, ya psikoanalisis dari Sigmund Freud sendiri. Jadi teori psikoanalisisnya Sigmund Freud itu kan isinya ada ego dan super ego, yang mana waktu kami membaca cerpennya itu ya kami membaca sekali dua kali itu udah menemukan ini bapak ini terjadi di sini, egonya di sini, kemudian super egonya di sini. Dan karena itu cukup relevan juga, kami memutuskan untuk menganalisis cerpen ini dengan teori psikoanalisisnya Sigmund Freud tadi. Jadi saat kami baca itu udah mulai terbayang kayak ini masuk di sini, dan teori yang paling pas itu memang Sigmund Freud. Akhirnya kami memutuskan untuk memfokuskan dan menjadikan itu artikel sekali. Oke, karena kita udah tahu nih tentang alasan
kalian menggunakan teori psikanalisis Sigmund Freud juga sempat tadi di mention id, ego dan super ego. Nah, bisa dijelaskan lebih dalam nggak mengenai id, ego dan super ego dari tokoh di cerpen tersebut? Baik, yang pertama dari aku dulu ya. Yang pertama itu aku mau bahas it dari tokoh bapak di sini. Jadi it ini sendiri itu sebuah kecenderungan yang mengejar kesenangan serta hiburan tanpa mempedulikan aturan dan nilai moral. Dan itu sangat murni karena ingin untuk mendapatkan sebuah kepuasan. Di sini di cerpen keputusan bapak untuk menjadi pencuri ini ada satu kutipan. Ia pun mendengar banyak warga pengangguran yang sukses jadi pencuri. Bapak jadi penasaran. Jadi di dalam cerita ini bapak ini dikeluarkan dari pekerjaannya dan dia pengangguran. Di tengah ekonomi yang turun ini, bapak mendengar bahwa tetangga-tetangganya ini yang sama-sama pengangguran juga, mereka itu melakukan pencurian untuk menghidupi hidup mereka. Bapak yang awalnya tidak mau menirukan para tetangganya itu, dia mulai penasaran karena sudah terhimpit oleh keadaan. Jadi ketika ia mendengar warga-warga ini mulai mencuri dan sukses, itu adalah bentuk it yang dia munculkan, yaitu rasa penasaran dan mau mencari tahu hal tersebut agar dia juga ingin sukses dengan mudah seperti itu dengan cara yang instan untuk mendapatkan uang. Dilema ya? Iya betul. Lalu itu dilanjutkan nih, dia nggak cuma penasaran sama bapak ini, tapi dia juga menemui salah satu istilahnya dedengkot pencuri yang ada di desa itu, yakni Pak Tosaji. Di sini disebutkan dia tuh menemui Pak Tosaji yang sudah 50 tahun menjadi pencuri. Nah itu semakin memunculkan kecenderungan itnya itu tersebut. Begitu. Dari saudara Flynn? Ini tetap di it atau lanjut di bagian yang lain? Mungkin dari ego atau super ego atau apa? Oke. Untuk egonya sendiri, sebenarnya kan di artikel ini tuh kami dari judulnya juga karena menyebutkan bahwa tokoh yang dianalisis itu tokoh bapak dan aku. Karena di cerpen ini juga itu it, ego dan super ego itu tidak hanya berfokus di bapak maupun aku, tapi keduanya itu saling berhubungan kayak gitu. Nah, untuk egonya sendiri karena tadi it itu merupakan keinginan atau kepuasan yang ingin dikejar. Nah, ego itu keputusan atau eksekusi lah dari keinginan itu tadi. Jadi karena bapak punya pemikiran atau faktor dari omongan tetangga yang bilang kalau menjadi pencuri bisa sukses, maka dari situ egonya bapak itu mulai muncul. Dia pengangguran, dia keluarganya udah terjebak kayak udah gak punya uang dan ekonominya udah di bawah banget lah istilahnya. Maka egonya bapak itu muncul bukan lagi untuk menjadi orang baik, tapi bagaimana caranya dia bisa menjadi laki-laki, menjadi kepala keluarga yang tetap bisa menghidupi keluarganya dengan cara apapun gitu. Maka dia mengeksekusi keinginannya itu, dia mengambil keputusan untuk ya udah aku jadi pencuri aja gitu, daripada aku jadi orang baik tapi aku nggak bisa ngasih apa-apa ke keluargaku, ya udah aku mending ngasih apa-apa aja gitu. Maka ego yang dia pilih adalah menjadi seorang pencuri itu, dan itu juga dibuktikan waktu dia bertemu sama Pak Tosanaji tadi, yang mana Pak Tosanaji itu sebenarnya udah menanyakan gitu kan ke bapak, kayak ini bapak yakin kan untuk menjadi pencuri, karena emang di lingkungan itu bapak itu sebenarnya karakternya orang yang baik, kemudian cukup agamis lah di situ. Makanya ketika bapak mengambil keputusan itu, sebenarnya Pak Tosanaji sendiri itu juga kurang percaya gitu, tapi bapak sendiri bilang kalau iya aku serius, tolong ajari aku menjadi seorang pencuri. Nah di situ udah mulai
egonya bapak terlihat untuk menjadi seorang pencuri itu tadi gitu. Aku lanjutin langsung aja ya buat super egonya yang terakhir. Nah, super ego ini itu mirip-mirip lah sama hati nurani. Itu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi seperti moral kalau yang ada di kita ini. Mungkin tadi waktu diit sama ego itu cuma dari individu sendiri itu cuma mementingkan keinginan aja, dan di super ego ini dia juga mempertimbangkan sebenarnya baik dan buruknya itu seperti apa. Hati nurani mirip sekali. Jadi ada di hampir akhir cerita ini itu menunjukkan bahwa tokoh aku sebenarnya sedari awal itu tidak setuju dengan keputusan bapak ini menjadi seorang pencuri, karena ya anaknya ini mengetahui bahwa mencuri itu adalah perbuatan yang tidak terpuji dan sangat tidak bermoral gitu. Ya, kita semua tahu pasti itu bukan Itu hal tidak yang benar terpuji gitu. ya. Nah, Jadi dia itu menunjukkan rasa tidak sukanya. Jadi dia itu sering kayak cuma menunggu kepulangannya bapak tapi tidak menyambut seperti itu. Karena mengetahui bahwa itu adalah perbuatan yang tidak terpuji. Dia menunjukkan bahwa dia tidak mendukung apa yang diperbuat oleh bapaknya ini. Lalu dia juga tidak memakai sepeser pun uang dari hasil mencuri bapaknya. Jadi karena semenjak tahu bapaknya ini menjadi seorang pencuri, dia benar-benar tidak mau menggunakan uang yang sudah diberikan oleh bapaknya. Karena ibaratnya itu adalah uang haram ya, dan takut bahwa itu akan berdampak yang hal-hal yang buruk. Jadi dia itu mulai mencoba untuk mendapatkan uang sendiri di luar sana. Begitu. Jadi lebih ke bapak ini tokoh yang tidak baik, dan si aku ini sebagai anaknya itu dia menunjukkan ego maupun super ego yang baik atau sesuai moral gitu. Jadi dia menentang keputusan bapaknya untuk menjadi pencuri apapun alasannya, apapun keadaannya, walaupun sebenarnya ibunya sendiri itu juga setuju dengan keputusan bapaknya. Maka di cerpen itu tuh sempat ada perdebatan dari tokoh aku sama ibu, bahwa ibu itu bilang itu bapakmu berangkat mencuri, tolong didoakan. Tapi tokoh aku nya nggak mau, karena ya bapak kan mencuri, buat apa aku mendoakan orang yang mencuri? Tapi kata ibu, ya mencuri itu kan tetap pekerjaan, dan kita tetap harus mendoakan keselamatan bapak, karena emang kita cuma tahu ya tujuannya mungkin buruk, tapi menurut ibu dan bapak resiko jadi pencuri itu kan juga besar, dan itu juga ada perjuangannya lah gitu. Walaupun ini caranya memang tidak baik, tapi si tokoh aku ini tetap kekeh sampai di super ego itu dia juga berdebat dengan bapaknya bahwa aku nggak mau ayah itu menjadi seorang pencuri, bapak itu jadi seorang pencuri, dan ya tetap aja bahkan sampai akhir pun bapak tetap tidak merubah keputusannya itu, tetap Terus menjadi pencuri, dan tokoh aku ini juga tetap berpegang teguh pada pendiriannya bahwa dia itu nggak setuju dan tidak membenarkan perbuatan bapaknya. Jadi sampai akhir pun dia benar-benar menentang, dan dia itu tidak mau menggunakan sepeser pun uang dari bapaknya, ditunjukkan dengan cara seperti itu. dalam kami itu salah satu hal yang cukup menarik ya, karena emang perdebatan bahkan di lingkup terkecil pun ada perbedaan pendapat, yang mana ketika ego bertemu dengan ego emang tidak bisa untuk sejalan, maka ya mereka memutuskan untuk punya jalan sendiri, walaupun mereka juga satu keluarga. Ya, mereka satu darah daging. cukup. Oke, karena kita udah mendengar nih secara garis besar, terus alasan memilih cerpen ini, memilih teorinya, dan sedikit penjelasan mengenai ego dan super ego. Aku ada pertanyaan terakhir nih. Sejauh apa sih batas penelitian kalian menganalisis artikel ini? Oke, untuk batas penelitian sendiri itu ya kami ini sesuai sama yang tadi dijelaskan ya, jadi banyak batas penelitiannya itu ya untuk sampai ke menganalisis
id, ego, dan super ego dari tokoh bapak dan aku gitu. Jadi untuk teman-teman mungkin yang mau menganalisis cerpen yang sama itu terbuka sekali untuk menganalisis hal lain, misalnya ada juga tokoh ibu, atau mungkin mau menganalisis tokoh Tosanaji, atau mungkin mau berfokus menganalisis dari faktor lingkungannya, lingkungan tempat tinggal mereka, bisa juga lebih berfokus ke pendekatan psikologi sastranya gitu. Jadi masih sebenarnya cukup banyak hal yang bisa digali lagi ya, diteliti lagi, dianalisis lagi. Jadi untuk artikel dari kami sendiri ini yang kami buat, yang kami susun itu berfokusnya di ego dan super ego, tokoh bapak dan aku sebagai anak. Oke, terima kasih Kak Zaza dan Kak Evelyn. Dan seperti yang kita tahu teman-teman dari narasumber kita tadi, ya mengenai topik kita tentang artikel kepribadian tokoh Bapak dan Aku dalam cerpen Keputusan Bapak Menjadi Pencuri karya Indra Tranggono dengan kajian psikoanalisis Freud ini. Tadi secara garis besar ceritanya sudah dijelaskan, terus mengapa teori ini itu dipakai untuk menganalisis artikel ini, terus penjelasan mengenai id, ego, dan super ego dari masing-masing tokoh tadi, ada konflik batin dari tokoh bapak, terus tokoh aku, dan konflik masing-masing individu di cerpen tersebut. Nah, bisa kita simpulkan sendiri, dan juga tadi juga dijelaskan sejauh apa batasan penelitiannya. Jadi untuk teman-teman yang mau meneliti cerpen Keputusan Bapak Menjadi Pencuri ini lebih dalam dan lebih luas lagi, itu bisa pakai teori yang lain ya. Nah, mungkin segitu aja ya. Kita akhiri topik pembahasan kita kali ini mengenai artikel kepribadian tokoh Bapak dan Aku dalam cerpen Keputusan Bapak Menjadi Pencuri karya Indra Tranggono dengan analisis psikoanalisis Sigmund Freud. Ya, terima kasih sudah mengundang kami. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Sampai jumpa.